lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang besar tentunya berupa iman Islam yang masih membawa kita untuk ringan langkah kaki kita untuk bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita di setiap pagi pada subuh di hari Kamis yaitu tentang fikih, dan kita membahas tentang fikih sholat, dan kita masih di dalam syarat-syarat sholat sampai punting lali gitu. Menghadap kiblat pun tidak Mbon. Baik. Dari setelahnya yaitu niat. Jadi niat niki ada ulama yang memasukkan di dalam syarat, ada ulama yang memasukkan di dalam rukun. Tidak ada yang salah, dua-duanya nggak apa-apa. Karena memang niat itu harus ada dalam sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kaidah hidup itu ada dua. Jadi saya ulang-ulang. Yang pertama tentang ibadah, yang kedua tentang muamalah. Yang terkait dengan ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah itu tidak boleh sampai ada perintahnya. Kita sholat subuh sakjane ra entuk, mergo ada perintahnya kita sholat. Kita puasa Ramadan sebenarnya nggak boleh, tapi kan ada perintahnya maka kita puasa. Makanya nanti kalau panjenengan ajeng puasa Syawal ngebleng sebulan nggak boleh, perintahnya cuma 6 hari. Makanya semua yang sifatnya ritual, ya, sekali lagi ritual dengan tata cara khusus, waktu khusus, bacaan khusus, terus cara khusus, hari khusus, tanggal khusus. Maka yang khusus-khususkan ini masuknya ibadah butuh dalil, wajib ada. Kalau tidak ada maka tidak perlu dikerjakan. Jadi dulu dengan pegang. Nah, yang kedua muamalah, namanya al-aslu fil muamalah. Hukum asal muamalah al-ibahah, boleh, illa ma dalla dalil ala tahrimiha, kecuali ada larangannya. Termasuk di dalam muamalah niku napa? Makanan, minuman, pekerjaan, pakaian. Nah, semua ini 4 ini masuk dalam kategori muamalah. Kalau nggak ada larangannya maka boleh. Pramila jangan nanya hukum mangan sego pecel, hukum mangan boto, hukum mangan undi-undi gitu. Hukum asalnya boleh selama nggak ada larangannya. Nah, larangannya menjadi kapan nggak boleh? Misal botoknya ditambahi daging babi, ya, itu haram di situ. Sehingga kalau kita mau merenung kenapa ibadah kok dicari perintahnya, muamalah dicari larangannya, karena dalam konteks ibadah itu kan nggak banyak yang kita harus kerjakan. Puasa, sholat, zakat, haji, umroh kan nggak banyak, tertentu. Makanya kita harus detail dan ditanya perintahnya. Adapun muamalah karena banyak banget gitu kan, maka jangan ditanya boleh tidaknya, tapi cukup dicari tahu haram dan tidaknya. Kalau tidak haram alias boleh, ya tentu di situ ya, seorang muslim harusnya memahami kalau itu tidak perlu ditanya untuk orang ini. Tadi yang saya contohkan sego pecel, terus macam-macam itu lah, unjuk kopi. Tidak harus kemudian nyari dalil nek ngombe kopi kok mlebu surga gitu, enggak. Ya. Tapi kalau udah kopinya kopi basi, nah, ini berarti nanti masuk di tidak boleh. Kenapa? Karena membahayakan. Nanti misal minumannya wedang tape, tapi tapenya sudah
fermentasi di atas 2 bulan atau 1 bulan, itu ya tidak boleh di situ karena marahi mendem kan gitu. Atau mungkin makan nasi, Rasul kan makannya kurma, ya makan nasi ya boleh, tapi nasinya basi ya larangannya karena membahayakan. Nah sekarang pertanyaan saya, sholat itu masuk ibadah apa muamalah? Ibadah. Karena masuk ibadah maka yang ditanya perintahnya apa larangannya? Perintahnya. Dan itu nanti jangan terapkan di semua case, semua kasus, semua permasalahan dalam hidup. Nah kalau ditanya perintahnya, nah saniki berarti terkait dengan niat. Niat sholat berarti bagian dari ibadah. Otomatis yang ditanya perintahnya, dalilnya, bukan yang ditanya larangannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah untuk berniat apa? Ada. Kan ini tanya perintahnya toh. Nah, Nabi mengatakan dalam banyak riwayat yaitu innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Nah, niat itu berarti ketika kita berangkat sholat, yo niatnya harus sholat. Bahkan ketika kita sedang sholat, niatnya itu terus digeser. Niatku ning masjid sholat, ya bener. Begitu ningali koncone rencange belai sing biasane mung Allahu Akbar tadi rada beda. Disitulah mulai terjadi pergeseran niat yang tadinya kepada Allah menuju kepada manusia. Dalam kasus seperti itu maka ibadahnya sah secara fikih, tapi nilainya hilang karena yang dituju bukan lagi Allah tapi manusia. Dari sisi itunya dulu yang dituju. Dengan niat itu harus ada pada segala amal kita. Dan kalau konteksnya adalah ibadah secara khusus, maka arahnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti dalam konteks muamalah, kalau kita mau merenung lagi, Allah kan mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kamu wahai jin dan manusia aku ciptakan kecuali untuk ibadah. Sakjane hidup kita itu 24 jam itu harus untuk ibadah. Tapi faktanya kita sholat sehari cuma 5 kali. 5 dikali 10 menit ketemu nih sak jam kurang. Berarti masih ada 23 jam yang kita itu tidak sholat gitu kan. Nah terus nanti puasa cuma setahun sekali. Berarti kan ada 11 bulan yang kita tidak puasa. Haji seumur hidup sekali, itu pun ngantri gitu kan. Berarti ada sekian puluh tahun yang kita itu tidak haji. Umroh juga demikian gitu kan, nggak tiap tahun kita ulangi. Maka sebenarnya kalau kita mempersempit makna ibadah hanya pada ritual-ritual tadi, pada ritual, maka sebenarnya banyak waktu hidup kita itu yang kita lakukan tidak untuk ibadah. Nah sekarang pertanyaannya, nah berarti awake dhewe melanggar ayat niku? Jawabannya mboten. Nah bagaimana biar menjadi tidak melanggar ayat itu? Ulama memformulasikan, merumuskan bahasanya yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah kata yang menyeluruh, yang melingkupi apa? Ma yuhibbullah wa yarduhu, semua hal yang Allah cintai dan ridhoi. Sehingga ketika jenengan bibar sholat, terus jenengan goreng tahu, goreng tempe, tinggu garwone, sarapan, niku kira-kira diridhoi apa mboten kali Gusti Allah, Bu? Diridhoi. Tapi nek mulai sholat subuh jenengan ora gelem nyepake sarapan, turu dolanan HP, kira-kira diridhoi Gusti Allah apa mboten, Bu? Diridhoi. Wonten pramila nggih, seorang muslim itu harus paham nek kita itu pertama diperintahkan untuk ibadah hidup kita niku lho. Nah, tapi nek kita ngomongkan ibadah yang sifatnya ritual, ternyata cuman sebentar. Sisone mboten ibadah jane. Tapi ulama merumuskan yo ibadah angger niate. Nah niku lho. Bab kita itu niat niku lho.
Semanten ugi ketika jadi gadah putra, bar salat melayu pun ngaji angel gitu. Terus mungkin jam 7 pamit Bu meh sekolah. Sekolah ya. Niku diridhoi Allah napa mboten? Diridhoi. Nah, wis le Allah mangkat cah pinter bismillah tak dongake kan mboten. Ya ngomongin ning sekolah malah minggu ning warung. Ra sida sekolah minggu ning PS-an gitu. Niku diridhoi napa mboten? Mboten. Nah, maka setiap waktu yang kita tidak berproses untuk ibadah, kita nanti akan bertanggung jawab. Pramila panjenengan nggih, bapak-bapak, kepala keluarga, niku kalau kerja niatkan untuk ibadah gitu. Jadi jangan sekedar wong kerja, apa meneh kerja wis gajine ora akeh, dienggo main gitu kan. Wis ra sida ibadah tok dosa. Nah, cuman bedanya nggih, ibadah satu tadi ibadah khusus, ibadah yang kedua ibadah secara maknawi umum gitu loh, secara istilahan, secara umum. Nah, sehingga yang ibadah secara khusus ini yang kita sebut ibadah, yang secara umum ini yang kita sebut muamalah. Yang secara khusus tadi kaidahnya kalau ada dalilnya silakan dikerjakan, yang secara umum kalau ada larangannya jangan ditabrak. Ngoten. Wong niki jane basike niku jane. Wong diwolak-walik ning dimawon niku jane. Wong niki nek umpama nggih wong NU, wong Muhammadiyah, wong MTA ini jane yo ngerti kabeh niki gitu kan. Mung kadang dalam prakteke kosek-kosek ngoten. Nek wis kosek-kosek angel niku. Tak itu. Niki kalau semua ormas itu sepakat ini kaidahnya. Wong kula niku yo kuliah ning kampus NU nggih nate, kampus Muhammadiyah nggih enten ya. Makanya semua kaidah ini ada. Cuman kadang dalam prakteknya niku yo ora ngono banget toh. Padahal perlu belajar dari mereka. Nah, kembali ke sini. Sekarang niat, ya, niat kalau konteksnya muamalah sama konteksnya ibadah, maka tetap dibutuhkan. Cuman, dan cumane meleh. Karena ini niat dalam sholat berarti butuh. Nah, perintah dalam agama. Niku nek ayat yo hadis kan ngoten, ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintahnya secara umum innamal a'malu binniyat. Itu berlaku untuk ibadah dan muamalah. Semua amal dilihat niatnya. Nah, terus saat ini nek konteks salat, apa kudu dilafadzke ya, di situ. Di situ kudu dilafadzke apa ndak? Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan fardhon lillahi ta'ala. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin adaan fardhon lillahi ta'ala dan seterusnya. Mungkin dengan bakal kangelan nek wis salate salat yang enggak biasa. Napa niku? Salat enggak biasa. Salat misal nggih dengan salat tarawih 23 rakaat nggih. Usolli salat tarawih salasa wa isruna rakaatin fardhon boten fardhon niku gak wajib napa tutuke napa napa sunatan lillahi ta'ala ngoten mengke tahiyatul masjid usolli rakaataini tahiyatul masjid sunatan lillahi ta'ala ngoten salat Id, Idul Adha, Idul Fitri, salat kusuf banget Pak. Nah, maka pertanyaannya apakah itu? Nah, karena ini ada di dalam konteks ibadah secara khusus berarti butuh perintah. Nah, butuh perintah, cari ayatnya, cari hadisnya. Ada mangkat, mboten enten, ndak usah mempersulit diri. Mboten mau. Sesimpel itu beragama. Pramila jangan dipahami ustaz kae ngene ngono ampun. Niki lek jelasnya salah nalon lho. Setelah salah nalon, nanti ada dalilnya saya sampaikan. Ini ada apa ya harus golek-golek. Makanya Nabi pernah mengatakan shollu kama raaitumuni usolli. Salat kaya kowe delok aku salat. Nah ning kadang wong Jawa lho tenan to. Kuwi lho hadise muni niku to. Salat to munio usolli. Padahal muni usolli niku mboten enten. Shollu kama raaitu muni. Niku satu kata raaitu muni kaya kowe kabeh delok aku. Ngono artine mboten kon muni mboten.
Nah, mila saestu ketika jenengan ajeng niku wau sholli fardhu. Satu, datangkan dalilnya. Nek enten sumangga kok pilih kula sing boten paham gitu kan, kurang ilmu. Atau yang kedua, nek boten enten, jenengan juga harus hati-hati. Kenapa? Karena jenengan akan merubah niku wau bunyinya itu pada setiap sholat yang berbeda-beda. Dengan mungkin nek sholat duha ya berarti ganti sholat duha. Dengan mungkin nek sholat witir ya ganti sholat witir. Sholat Jumat ya ganti sholat Jumat gitu. Dan apakah seperti itu? Nah niku enggak ada dalile. Tenan ra enek Mas. Nah nek enten jenengan maka kabari kula to. Mungkin kula ngewangi golek gitu kan. Terus sakniki niku gesang sakniki niku kowe enak apa. Dadi enten aplikasi hadis itu mengumpulkan kitab-kitab hadis kayak biasa Pak. Dikumpulkan teng mriku, terus dengan mungkin nek ngekeki kula dalile, misal hadis napa, karek kula goleki mriku. Nek enten aman, nek mboten enten nggih, ngapunten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam nggih, kita seorang muslim harus beragama menggunakan dalil. Apalagi konteksnya adalah ibadah secara khusus. Kemudian nggih, yang terjadi adalah ketika Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat. Ternyata yang dilihat para sahabat ketika Nabi itu salat, ucapan yang pertama apa? Allahu Akbar. Buatan kemudian usolli fardhu ini, usolli fardhu itu. Nah, ini aku tetap pengen mengucapkan piye Mas? Monggo, itu kan kembali ke panjenengan. Jadi kalau panjenengan merasa harus, silakan. Tapi yang harus kita paham itu sesuatu yang kalau dalam syariat itu tidak ada lalu kita adakan, terus kita katakan orang yang tidak melakukan itu salah, ya niku harusnya kita yang introspeksi. Dan sampai kemudiannya tadi, misalnya saya termasuk yang berpendapat tidak ada ucapan itu karena memang dalilnya nggak ada, terus dengan malah nyalahi pulau kan, kudu kan dengan yang introspeksi. Ini ada orang monggo dalile enten mboten enten monggo gitu. Nek mboten nggih monggo terserah jenengan hak jenengan. Nah, sebelumnya beliau tidak melafadzkan niat sama sekali dan tidak pernah mengucapkan aku sholat untuk Allah, sholat ini, sholat itu, menghadap kiblat 4 rakaat. Nah, mungkin enten sebagai imam atau makmum, komplit banget. Nah, tidak juga mengucapkan tunai atau qadha, ini semua adalah hal yang tidak pernah Nabi SAW contohkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang faktanya Nabi tidak pernah melakukan itu, sahabat tidak pernah melakukan, tabi'in juga tidak pernah melakukan. Sehingga yang terbaik ya, sebaiknya tidak melakukan kalau memang kita nggak punya landasannya. Nah, terus niatku piye Mas? Jenengan medal ing griya menuju masjid itu sudah kehitung niat sholat. Pun kecuali lho ya, jenengan medal ing griya pun melipit nggih koko nggih sarung. Nah, mboten mriki bablas jenengan angkringan teng ngajeng mriku napa nyebrang mriku jajan. Nah, niku niate berarti mriku berarti. Gusti Allah niku ngertos nek jenengan niku ajeng pundi. Semanten ugi wau kula sanja jenengan pun mlebet mriki niate lillah gitu, tapi begitu ndelok Pak RT, Pak Lurah yang sebelah Allah Akbar. Lah Pak Lurah mah cekel jaksa. KTP kula tesih Jaten, Lurah Jaten cekel kejaksaan. Baru-baru ngedol lemah apa? Lemah bengkok. Disewokke dadekke rukun disewokke. Tesih Mas kula niku Mas sepupu. Nek bojo kula ngomong, kayaknya pengajian karo kowe kok nek pengajian tak dongake ben dilulusi Gusti Allah. Kuwi ya carane. Kula dongake Pak niku. Dan masjid dan salat Id kadang tekon kula dongake. Ya Allah, luruskanlah pemimpin-pemimpin kami dengan Lurah Jaten. Dilurusi karo Gusti Allah cekal jaksa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jenengan mireng adzan, jenengan melampah ke masjid, jenengan bersiap wudu, pakai baju masjid itu sudah terhitung niat. Pun cekap niku, saat ini pun cekap. Nah, sehingga satu-satunya dalil yang dipegang oleh para ulama terkait dengan niat adalah innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ini semuanya.
Pramila kerja niatnya untuk mencarikan nafkah untuk keluarga, insya Allah terhitung ibadah. Sekolah niatnya untuk menjadikan pinter agar jadi orang Islam yang pinter, insya Allah terhitung ibadah. Semuanya insya Allah terhitung ibadah kalau kita paham, sehingga kita nggak akan melanggar bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Pramila ketika jenengan mau melakukan sesuatu, coba diresapi ibadah apa orang, buang-buang waktu apa orang, gitu kan. Wah, aku main nongkrong karo koncoku lah, ning nongkrongan niku ngopo? Niku perlu ditanyakan. Meh ngrasani tanggane ya, iki diridhoi Allah nang mboten? Oh, mboten, berarti akan memberatkan hisab kita. Wah, aku meh ketemu kok meh bahas kanca sing kena kesripan kae engko meh nglumpukke donasi sangka kanca-kanca liya ben iso ngringanke musibahe. Nah, maka yang seperti itu ibadah diridhoi Allah. Nah, makanya ya perkumpulan itu baik hukum asalnya, dengan catatan yang dibahas adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ajak-ajak kepada kebaikan dan kemudian melarang pada kemungkaran. Kumpulan apa? RT, RW, keluarga, baik semuanya, dengan catatan itu kaidahnya, yang diomongkan itu yang baik-baik, mencegah yang jelek-jelek, saling mengingatkan. Andeng niki trah Mbah Pawiro Tikromo sampun ngempal nggih, kita saling mengingatkan kalau kita itu nggih anak turune Mbah Pawiro niku piyai sae salate tertib, anak turune Mbah Pawiro ampun enten sing boten salat, kok meneh ganti-ganti kulit enggak boleh ngoten niku lho. Ngoten nanti arisan boten mau nglumpuk ya guyu terus rasan-rasan ya kan, ku terakhir padu. Terus baru golek utangan ra nyaur. Musibah dari itu. Nah, kemudian termasuk salah satu bentuk niat itu apa? Membuat kita itu senang ketika melakukan itu. Ini wis sudah niat. Kok seneng men rene to? Aku nek rene seneng ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Innama hubbiba ilayya min dunya an-nisa wat-tib wa ju'ila qurratu aini fis shalah." Sesungguhnya di antara kesenanganku tentang dunia, yaitu aku mencintai wanita. Wanita yang maksudnya garwonya, yaitu bukan wanita saksa yang ngoten-ngoten. Dan pewangian, tidak apa-apa dengan raman damai itu. Kemudian dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam sholat. Nah, dengan sakit kayak gini, wah, luar biasa. Ramadan Melayu sih dewi. Nek perlu jenengan sing adan. Oh, Melayu ning di Pak adan lho. Oh, 5 menit terus adan. Ini di Pak Melayu ngopo adan. Oh, sejam ora nek sing adan. Ya jenengan ya telat berarti ya sejam ora nek adan lagi meh adan. Jadi nek emang niat mau adan ya 5-10 menit sebelum waktunya sudah di masjid, sudah siap gitu kan, zikir wirid. Begitu nek sakniki ana alarme piut-piut langsung adan. Goreng sing teko ya enggak apa-apa salat sendiri. Tapi tetap terhitung jamaah insyaallah. Ngoten nggih, jadi cara membuat atau meluruskan niat dengan mencintai perbuatan itu. Termasuk niki bapak-bapak niki lho Bu, jenengan mesemi sithik terus gaweke kopi, teh, cepake sarapane, engko lak mangkat kerja karo guyu-guyu. Tapi nek wis ra dikeke sarapan, gawe kopi dhewe gitu. Golek klambine ra enek. Wah, kon mangkat dengan senyum. Kowe entuk duit dijaluk. Saya itu niki rumus-rumus standar sebenarnya dari masa ke masa nggih wonten niku jane. Makanya nggih Nabi itu sampai mengatakan buat para ibu-ibu, buat para wanita mlebu surga iku gampang tinggi setri. Napa to? Ida salat khamsaha, salat 5 waktu, wa shamat sahroha, dan puasa di bulan Ramadan, wa ataat zaujaha, manut kalih garwane. Manut iku napa to? Nek dikengken untuk hal-hal yang tidak bermaksiat terus ora usah kok protes. Bu, gaweke teh nggih. Nek perlu mboten sah ngongkon wis digaweke gitu kan. Wong ya wis nikah pinten tahun Pak Jalu jenengan? Lali to. 23 tahun lho, mosok ya ora kelingan apalane. Apalane kan paling ya napa to, nek wong kurung iki paling ya arem-arem siji wis wareg. Mboten aneh-aneh itu, nek wong kuru-kuru ngoten iki kelebonan secuwil itu pun
selesai gitu kan. Pramila niku cepake budal kerja senyum-senyum bismillah napa gaji sing dikeling sik dhewe mesti bojone. Tapi nek ben mangkat merengut kelingan sik dhewe ya mbuh niku sinten niku. Bojone tanggane. Naudzubillah ya. Nabi SAW bersabda, ya Bilal arihna bis sholat. Sampai Nabi itu ya mengistirahatkan diri niku dengan sholat. Bilal, yuk istirahat kita dari penatnya dunia dengan sholat. Nah awake dhewe mumet ki kerja ki alan-alan sik piknik sih gitu kan. Akhirnya yang terjadi ya, ditentek monggo selak buka warungnya. Akhirnya yang terjadi ini ku ditentek ngomongnya merefreshkan ternyata mumet meneh gitu. Makanya yang terbaik niku mengistirahatkan diri niku dengan sholat. Nah nek bisa gitu, wah kita buru-buru. Tapi nek kita nggak bisa kayak gitu, wah perwadane nek mau nganyel. Sholat meneh. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila nikirin yang bisa saya sampaikan, bahasanya niat itu masuk dalam wilayah ibadah, sehingga ketika jenengan mau melafadzkan butuh dalil, ketika nggak ada dalil jenengan tidak membaca melafadzkan itu tidak ada masalah, tidak salah juga. Dan buat jenengan yang pokoknya aku ngene monggo itu pilihan jenengan. Saya tadi sudah menjelaskan runut dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Nah kemudian perbuatan kita dari mulai sejak ke rumah menuju masjid insya Allah itu sudah terhitung niat. Dan agar niatnya itu makin baik ya dengan tambahi sisipi dalam amal itu nomor kecintaan, seneng. Aku nek wis korban iki seneng. Nek seneng mesti cepat-cepat. Nah, atau nek ra duwe duit juga cepat-cepat niku mesti nyepake gamane niku rewang-rewang. Aku nek mah korban iki seneng kok. Makanya aku cepat-cepat nopo Bu? Kresek sing gede. Niku musibah meleh niki. Jadi memang harus diluruskan ya. Makanya tadi batasannya adalah dicintai dan diridhoi Allah. Pun niku nek jenengan emot-emot ya Allah pun kesang niku saya. Ya aku nek jiko dite tanggoku kira-kira dicintai karo diridhoi Allah ndak. Oh ndak jadi ngambil. Iki peleme tanggaku nek tak senggek kira-kira Allah itu seneng apa ora? Oh ndak jadi ngambil. Oh iki nek aku dadi bojoku nek aku lirik-lirik lirik wong liya iki kira-kira engko mboten usah tanget garwane mesti ra eto. Kira-kira Gusti Allah ki seneng apa ora ya? Wong nek lirik-lirik tok ora seneng, senenge nek nikah meneh. Nah dengan ninggal mungkin tekoki bojone entuk ora. Nah nikah meneh kan boleh, nek berzina kan enggak boleh gitu. Maka tinggal ditanya bojone walah papak omah siji wae kaya ngene. Kebake lho meh nikah meneh gek karo sapa? Ya karo wong sugih to sing wis di omah. Lah ana sing gelem enek. Tinggal dicethake. Pokoke sementing ampun dimorke, amor pati. Wabillahi makaten kurang lebih saya maaf. Walakum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.